Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan ayah bunda dalam sesi parenting Islami bersama Mak Super. Alhamdulillah, di sini saya sudah hadir bersama Ummu Zainab dan saya sendiri, Abu Zainab. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas apa ini, Ummu Zainab? Ayah bunda yang kompak. Kenapa tuh harus kompak, itu kenapa? Agar tidak ada kebingungan pada anak, siapa yang harus dia turuti, apa yang dia harus ambil sikapnya, terus tidak ada kebingungan di dalam pola asuh juga. Oke. Berarti untuk dapat anak tumbuh kembang dengan baik, mau nggak mau orang tua memang harus jadi orang tua yang kompak. Nah, seperti apa sih jadi orang tua yang kompak? Oke, di sini hari ini kita akan sharing beberapa tips untuk menjadi ayah bunda yang kompak. 1. Pertama adalah memiliki visi dan misi yang sama. visi misi itu apa sih? Jadi orang tua itu harus jelas arah pendidikan anak itu mau kemana, anak itu mau jadikan apa. Kalau ayah dan bundanya tidak sepakat anaknya mau dijadikan apa, misalnya yang satu pengen anaknya jadi dokter, yang satu pengen anaknya jadi ulama, nah ini kan nanti dalam perjalanannya bakal tidak harmonis lah akhirnya dalam mendidik anak. Kira-kira nanti kalau punya anak-anaknya ini mau dijadikan orang yang seperti apa? Nah, contohnya kalau kami pengen anak-anak ini menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apalagi Umi? Jadi anak-anak yang pandai berdakwah, Insyaallah. birrul walidain, faqih fiddin, bermanfaat bagi umat. Yang kedua, berbagi peran dalam pola asuh, berbagi peran dalam pengasuhan anak. Oke, jadi sebagai sepasang orang tua, ayah dan bunda ketika mengasuh anak itu harus jelas peran masing-masing. Ada peran yang memang khusus untuk ayah, ada peran yang khusus untuk bunda, ada peran-peran yang harus dijalankan oleh kedua ayah dan bunda. Contohnya, Abun tugasnya apa tuh Bun? Jelas ya, mencari nafkah. Ayah. Mencari nafkah yang halal gitu kan, dan cukup. Nah, kalau nggak cukup, repot juga. Terus yang kedua menjadi penanggung jawab pendidikan di rumah tangga. Nah, kalau Umi tugasnya apa ini? Penyedia makanan halal dan thayyib. Juga pendamping pendidikan anak di rumah. Masya Allah. Nah, kalau yang tugas bersamanya ini apa aja nih, Kita harus bersama-sama menjadi panutan bagi anak, juga menyuburkan atau mendukung potensi naluri anak. Kalau misalnya ayah bunda tidak bisa menjadi panutan bagi anak, atau hanya salah satu gitu ya yang menjadi panutan, sementara yang satu lagi bersikap lebih pasif, ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan anak. Misalnya gini, ini sering terjadi, ibu-ibu kalau anaknya sudah lagi tidak bisa diatur gitu ya, selalu mengancamnya nanti dibilangin sama ayah. Ini jadinya posisi bundanya melemah di hadapan anak gitu. Makin lama makin ke sini, bundanya tidak akan dianggap lagi oleh anaknya. Dia hanya melihat, oh ayah nih yang harus dipengaruhi, atau kalau mau minta sesuatu tuh harus ke ayah. Bunda nih nggak ada powernya sama sekali. Nah, kira-kira kalau kondisi gini nih ideal nggak sih? Enggak lah. Nggak ideal sama sekali. Karena setiap anak itu butuh kehadiran bundanya, butuh kehadiran ayahnya. Kalau salah satu pihak sudah lemah posisinya di mata anak, nah ini pasti akan terjadi kelemahan, nanti menjadi problem dalam tumbuh kembang anak. Sama ayah yang jarang hadir juga misalnya di keluarga,
Lalu lama-lama anaknya nanti menganggap ayahnya tidak ada di rumah gitu. Akhirnya posisi ayahnya akan digantikan oleh pihak lain. Bahaya kan? Yang ketiga, komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar ini apa? Jadi ketika ada kejadian-kejadian di rumah, entah itu masalah pada anak atau progres pada anak, itu langsung dilaporkan sama suami. Kalau sempat, misalnya suami punya waktu luang, pulang kerja dia bisa ngobrol, deep talk ya, deep talk sebelum tidur, kita ngobrol perkembangan anak. Hari ini anak yang ini begini, hari ini bahaslah, atau enggak salah satu anak atau beberapa anak yang memang menonjol pada saat itu kita ceritakan. Tapi kalau Ummu Zainab biasanya begitu ada sesuatu yang terjadi langsung via WhatsApp aja, karena suka lupa. Satu, suka lupa dan kesibukan yang lain gitu kan. Yang kedua, kadang suami yang nggak ada waktu, maksudnya pulangnya apa beliau pulangnya malam atau beliau lagi sibuk dan kerjaan yang lainnya, pokoknya di report aja dulu. Ada apa-apa langsung dikomunikasikan sama suami terkait itu. Komunikasi yang lancar ini semuanya ya, maksudnya terkait anak, terkait kondisi di rumah, ataukah ada tamu atau apa. Memang tipikalnya kalau Ummu Zainab ini suka diceritakan aja semua gitu kan, ada apa. Atau kalau misalnya Ummu merasa perlu yang penting-pentingnya aja banget, ya itu juga bebas aja. Sebenarnya yang penting informasi itu sampai ke pasangan kita, terutama mengenai perkembangan anak. Nah, kalau Ummu Zainab biasanya ketika ada masalah yang timbul pada anak-anak, sibling biasanya, misalnya si A berantem sama si B gitu kan, itu biasanya setelah masalah itu selesai, tuh diceritain sama suami, lo tadi ada kejadian kayak gini gitu kan, via WhatsApp, ketik gitu kan. Nah, nanti suami baca, sekedar read aja nggak masalah gitu. Yang penting suami tahu kejadian-kejadian di rumah, karena kan beliau tentu harus mencari nafkah kan, kondisinya dia harus di luar, harus mengusahakan gitu kan, biar kehidupan tetap terjamin lah istilahnya gitu kan. Sementara kita yang dalam pola pengasuhan di rumah itu bikin laporan ya. Selain kita juga harus menjadi umi yang sanggup untuk misalkan menyelesaikan problem di rumah gitu. Nah, itu Abu Zainab, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita juga harus selalu menyempatkan diri ya untuk berkomunikasi, bercerita gitu sama bunda gitu kan. Jadi luangkanlah waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari bunda ketika pulang kerja gitu. Jangan capek pengen istirahat langsung tidur gitu. Ya sambil rebahan pun kan bisa mendengarkan gitu kan, walaupun nanti ujungnya sampai tertidur gitu kan, sampai pindah alam gitu. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita tetap mendengarkan cerita, karena nanti sebagai seorang ayah kita punya tugas untuk menasihati anak juga gitu, walaupun masalah itu sudah diselesaikan oleh bunda gitu kan, tapi tetap ada nasihat-nasihat yang harus kita kasihkan kepada anak kita, terutama anak yang sudah mulai beranjak usia prabalik ya. Mereka sudah bisa diajak diskusi. Nah, itu emang peran untuk memberi nasihat-nasihat itu adalah peran seorang ayah. Seperti yang dicontohkan Luqmanul Hakim gitu kan, yang suka banyak memberi nasihat kepada anak-anaknya. Jadi memang komunikasi itu penting terjadi antara ayah dan bunda. Jadi ayah di luar, tapi bunda selalu cerita apa perkembangan anak di rumah. Nah, mereka juga bisa sebagai seorang ayah bisa tahu perkembangan anak yang terjadi dan bisa memberi nasihat di poin-poin tertentu untuk tumbuh kembang anak lebih baik. Baik, sekian dulu untuk sesi kali ini. Insya Allah kita akan berbagi tips ayah bunda kompak di sesi-sesi selanjutnya. Tunggu video-video kami lainnya. Kalau video ini rasanya bermanfaat, silahkan di like dan di share. Di subscribe dan kalau ada pertanyaan boleh di komentar, disampaikan pertanyaannya, insya Allah akan kita bahas di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.